Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan hasil penelitian sejarah kami yang berjudul Menelisik Kehidupan Ahmad Yani melalui Rumah Masa Kecilnya. Selamat menyaksikan. Oh iya, sebelumnya kenalin nama-nama anggota dari kelompok kita. Yang pertama ada Bima Reza Eka Putra, yang kedua Fatihatul Ikhlas, yang ketiga Novian Adi Yusuf Maulana, yang keempat Monalisa Syadiah Yulia Ramansyah, yang kelima Muhammad Ilham Bintang Irawan, yang keenam Rifa Surya Aprilia Ningrum, yang ketujuh Salsa Junita, yang kedelapan Safira, dan yang terakhir ada Salisa Amiradina Naifah. Rumah masa kecil Ahmad Yani. Bangunan rumah dengan arsitektur Belanda di Purworejo, Jawa Tengah ini menyimpan banyak kenangan masa kecil Jenderal Ahmad Yani. Rumah salah satu pahlawan revolusi ini pun berdiri kokoh dan terawat. Rumah masa kecil Jenderal Ahmad Yani terletak di Desa Rendeng RT 01 RW 02 Kecamatan Gebang, Purworejo, merupakan tempat Ahmad Yani dibesarkan. Bangunan rumah itu bercat putih dengan jendela besar bercat abu-abu khas bangunan Belanda. Memasuki bangunan rumah, terlihat banyak beberapa foto Ahmad Yani dan furnitur lawas yang masih terawat seperti tempat tidur sang jenderal yang terbuat dari rangka besi itu pun masih dipertahankan. Sumber sejarah yang digunakan. 1. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. A. Sumber sejarah sekunder. Karena narasumber yang kami wawancarai tidak menyaksikan atau mengalami secara langsung peristiwa sejarah tersebut, melainkan mendengar dari pihak lain mengenai kejadian tersebut. B. Termasuk sumber sejarah primer. Objek foto Ahmad Yani yang terpajang. Karena sejarah rumah masa kecil Ahmad Yani diceritakan oleh orang yang mendengar langsung peristiwa sejarah tersebut. Selain itu, rumah masa kecil Ahmad Yani dapat memberikan informasi fisik dan langsung mengenai kehidupan serta latar belakang Ahmad Yani. 2. Sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. A. Termasuk sumber lisan, yaitu wawancara. Dalam mendapatkan informasi tentang sejarah rumah Ahmad Yani, kami melakukan wawancara dengan narasumber. Sebelum wawancara, kami mempersiapkan daftar pertanyaan terkait peristiwa sejarah tersebut yang akan ditanyakan kepada narasumber. 3. Sejarah berdasarkan waktu dan asal sumber. A. Termasuk sumber sejarah setempat dan tidak sejaman. Karena rumah masa kecil Ahmad Yani merupakan tempat yang ada di lokasi yang sama atau setempat, namun penelitian yang dilakukan setelah masa hidupnya, sehingga tidak terjadi pada waktu yang sama atau tidak sejaman. Hasil wawancara dengan narasumber. Informasi mengenai narasumber yang kami wawancarai yaitu Bapak Bambang Purnawanto. Beliau sebagai narasumber atau wakil keluarga yang akan kami wawancarai dan nantinya dapat memberikan keterangan mengenai sejarah rumah masa kecil Ahmad Yani. Ibu dari narasumber merupakan adik dari Pak Ahmad Yani, sehingga Pak Bambang Purnawanto merupakan keponakan dari Ahmad Yani. Yang menjadikan kajian penelitian merupakan rumah orang tua Ahmad Yani, yang mana dapat diartikan sebagai rumah masa kecil. Hasil wawancara dengan narasumber. Pertanyaan pertama, kapan tahun dibangunnya rumah masa kecil Ahmad Yani? Narasumber menjawab, rumah ini dibangun kurang lebih sebelum 1940. Yang kedua, tokoh ternama atau keluarga yang pernah menghuni rumah ini. Narasumber menjawab, tokoh ternama yang pernah menempah rumah ini tentunya adalah Pak Ahmad Yani, yang merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Pertanyaan ketiga, bagaimana rumah ini difungsikan oleh keluarga atau milik asli rumah ini? Narasumber menjawab, rumah ini difungsikan sebagai rumah pribadi, bukan sebagai cagar budaya. Rumah ini selalu terbuka untuk masyarakat, khususnya para pelajar yang ingin mengetahui tentang sejarah rumah tersebut. Pertanyaan keempat, apakah ada penambah, pengurang, atau modifikasi pada bangunan rumah ini? Narasumber menjawab, tidak ada. Beliau masih mempertahankan bentuk rumah dari zaman pertama kali rumah itu dibangun hingga saat ini. Bangunan rumah ini terinspirasi dari bangunan Belanda yang memiliki ornamen pintu dan jendela yang besar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, yaitu
Apakah rumah masa kecil Ahmad Yani memiliki keterkaitan dengan peristiwa penting bersejarah baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan? Narasumber menjawab, rumah ini hanya sekedar rumah singgah Ahmad Yani. Jadi, yang memiliki keterkaitan lebih banyak dengan peristiwa sejarah adalah rumah beliau yang di Jakarta. Ahmad Yani sesekali akan mengunjungi rumah ini untuk bertemu dengan orang tuanya. Pertanyaan nomor 6. Apakah rumah masa kecil Ahmad Yani pernah menjadi simbol kekuasaan atau status sosial pada masa kolonial? Narasumber menjawab, rumah ini memang dianggap mewah daripada yang lainnya, namun tidak pernah dijadikan sebagai simbol kekuasaan. Rumah ini hanya sebagai rumah keluarga biasa, bukan sebagai rumah pemerintah. Dari segi perawatannya juga menggunakan dana pribadi. Pemerintah tidak ikut campur dalam hal ini. Pertanyaan nomor 7. Apakah rumah ini dapat dijadikan sebagai ikon daerah? Narasumber menjawab, rumah ini belum pernah dijadikan sebagai ikon daerah. Hanya patung-patung Ahmad Yani yang dijadikan sebagai monumen dan nama Ahmad Yani sebagai nama jalan. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap rumah masa kecil Ahmad Yani sebagai salah satu sumber sejarah? Narasumber menjawab, merasa senang karena masih ada kepedulian akan pahlawan yang lahir di daerah asalnya. Karena di zaman sekarang banyak anak yang tidak tahu tentang pahlawan yang berasal dari daerahnya sendiri. Pertanyaan nomor 9. Usaha yang dilakukan untuk melestarikan rumah masa kecil Ahmad Yani. Narasumber menjawab, hingga saat ini rumah masa kecil Ahmad Yani masih dilestarikan dengan upaya perawatan sehari-hari. Pertanyaan nomor 10. Pesan keluarga terhadap pengelola rumah masa kecil Ahmad Yani. Narasumber menjawab, ibu dari Ahmad Yani dahulu sudah berpesan bahwa rumah ini jangan dijadikan sebagai museum atau cagar budaya. Karena jika dijadikan sebagai cagar budaya akan berurusan dengan pemerintah kota. Rumah ini hanya difungsikan sebagai rumah pribadi. Jadi sudah menjadi resiko keluarga yang mengelola. Seluruh keluarga bekerja sama dalam melestarikan rumah ini dan turun-temurun untuk menempati rumah tersebut. Pertanyaan nomor 9. Apakah bangunan MI dapat diadaptasi menjadi ruang-ruang publik atau pusat kegiatan masyarakat? Narasumber menjawab, rumah ini bisa dijadikan sebagai ruang diskusi tentang sejarah kepahlawanan Ahmad Yani. Penuturan kisah menarik mengenai pengalaman ayah dari Ahmad Yani selama bekerja sebagai supir oplet. Dikatakan ayah dari Ahmad Yani pernah bekerja sebagai supir oplet. Suatu ketika saat mengendarai oplet, ayah Ahmad Yani terkena razia lalu lintas oleh polisi. Beliau dimintai kelengkapan surat berkendara. Lalu beliau mengeluarkan surat berkendara atas nama Ahmad Yani. Polisi yang merazia menanyai apakah hubungan si bapak dengan Ahmad Yani. Lalu beliau menjawab bahwa dia adalah ayah dari Ahmad Yani. Polisi tersebut dengan memandang sebelah mata, ia tidak mempercayai keterangan ayah Ahmad Yani. Namun saat melihat data kependudukan, ternyata benar adanya bahwa bapak yang ia tilang tersebut merupakan ayah Ahmad Yani. Lantas ia meminta maaf atas tindakan tersebut. Suatu ketika, Ahmad Yani berjumpa dengan ayahnya yang sedang bekerja sebagai supir oplet. Tidak ada sedikit pun rasa malu untuk menyapa sang ayah. Sang ayah dengan sikapnya yang bertanggung jawab, ia tetap mengantarkan penumpang oplet sampai ke tujuan mereka. Barulah ketika sampai di rumah, ia bisa bercengkrama langsung dengan putranya itu. Daerah tempat kelahiran Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purwodadi, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922 dari pasangan M. Wongsarjo dan istrinya Murtini. Terdapat pabrik gula milik Belanda yang menjadi tempat keluarga dari orang tua Ahmad Yani bekerja. Kilas hubungan pertemanan Ahmad Yani dengan tokoh daerah dari Purworejo. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purwodadi, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922 dari pasangan M. Wongsarjo dan istrinya Murtini. Saat Ahmad Yani menempuh pendidikan militer, Sodanko, beliau berteman dengan
Jenderal Sarwo Edi Wibowo yang merupakan tokoh ternama dari Kabupaten Purworejo. Makam Ahmad Yani yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebagai bentuk mengenang jasa kepahlawanan Ahmad Yani, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Mengingat Ahmad Yani gugur saat mengemban tugas dan mengabdi kepada negara. Keluarga tidak memiliki kuasa untuk memindahkan makam Ahmad Yani ke Purworejo karena negara telah menetapkan hukum dalam pemakaman pahlawan negara. Dasar hukum tersebut terdapat pada Perpres nomor 79 tahun 2014 yang mengatur tentang pemberian tanda kehormatan kepada veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Permenhan nomor 37 tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemakaman bagi veteran Republik Indonesia, termasuk tata cara, upacara, dan persyaratannya. Jasa Ahmad Yani dalam pembangunan SD pertama di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang. Sebelum tahun 1964, di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, tidak memiliki sekolah dasar, sehingga anak SD harus bersekolah di desa sebelah yang jarak tempuhnya tidak begitu dekat. Ahmad Yani yang prihatin atas kondisi tersebut, bertekad untuk mendirikan SD yang bertempat di samping kediaman masa kecilnya. Beliau berharap anak-anak dari Desa Rendeng dapat mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar dan tumbuh menjadi pribadi yang pintar. Namun, karena Ahmad Yani gugur sebelum pembangunan SD tersebut selesai, maka pembangunan diteruskan atas nama orang tua beliau. Seusai pembangunan sekolah dasar tersebut, dinamai dengan SD Jenderal Ahmad Yani. Namun, kini bernama SD Rendeng. Saat ini keluarga masih mengajukan pengembalian nama Ahmad Yani dari SD tersebut untuk dapat mengenang cita-cita mulia dari Ahmad Yani yang terabadikan melalui catatan sejarah. Karena jumlah siswa SD di Desa Rendeng hanya berkisar 81 anak, dari pemerintah daerah menghendaki untuk digabungkan siswa tersebut dengan SD dengan jumlah siswa yang lebih banyak, atau dikenal juga dengan istilah regrouping. Terdapat 12 SD di Desa Rendeng yang terancam akan terdampak kebijakan tersebut, yang mana dasar pemindahan tersebut yakni untuk dapat memudahkan penyaluran dana BOS. Untuk dapat mempertahankan siswa yang bersekolah di SD yang dibangun oleh Ahmad Yani, dan pertimbangan tidak efektifnya pemindahan siswa karena menuntut adanya adaptasi ulang, maka pihak keluarga Ahmad Yani mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan siswa yang ada. Pada akhirnya, turun surat rekomendasi yang berdampak dengan masih berdirinya SD Rendeng dan tidak terlaksananya regrouping sekolah dasar yang ada di Desa Rendeng. Kesaksian narasumber mengenai kepribadian Ahmad Yani. Ahmad Yani memiliki sikap disiplin dan tegas yang tertanam sejak beliau berusia dini. Hal tersebut diperkuat dengan narasumber yang mengisahkan bahwa Ahmad Yani pulang ke kediaman keluarga, beliau pernah membariskan 5 sampai dengan 6 anak desa yang dikabarkan melakukan pelanggaran aturan. Lalu dengan tegas, beliau mendisiplinkan mereka dengan sapu lidi. Karena adanya sentuhan lingkungan hidup dengan aktivitas tentara Belanda yang sangat disiplin waktu, Ahmad Yani terinspirasi untuk dapat membangun jiwa kepemimpinan yang didasari dengan kedisiplinan. Saat Ahmad Yani telah mengemban tugas negara, beliau selalu menyempatkan waktu untuk dapat menjalankan peranannya sebagai seorang ayah. Narasumber menuturkan bahwa Ahmad Yani seringkali mengajak anak-anaknya untuk pergi bersama ataupun sekedar membangun interaksi hangat di rumah, meskipun di tengah padatnya agenda beliau. Kemudian, keterangan mengenai keluarga Ahmad Yani.
Putra-putri dari Ahmad Yani sering berkunjung ke rumah masa kecil Ahmad Yani yang bertempat di Desa Rendeng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Anak-anak Ahmad Yani semuanya dilahirkan di Jakarta. Ahmad Yani memiliki 8 anak, dengan anak 1-6 adalah perempuan dan anak ke-7 dan 8 merupakan anak laki-laki. Istri Ahmad Yani berpesan kepada seluruh putra-putrinya untuk tidak mengikuti jejak karir sang ayah di bidang militer, karena beliau tidak ingin ada putra atau putrinya yang tewas saat menjalankan tugasnya seperti sang ayah. Mengingat Ahmad Yani tewas dengan kondisi tragis karena adanya aksi G30 SPKI, peristiwa tersebut sangatlah membekas di hati keluarga. Peristiwa Pak Ahmad Yani dibunuh dan diseret di lubang buaya. Di lubang buaya pun beliau sudah meninggal di tempat. Di sana masih digorok lagi bagian lehernya. Saat akan diangkat oleh Angkatan Laut, leher beliau dilihat akan putus. Saat itu, Insinyur Soekarno sangat melindungi gerakan PPKI. Begitu penutupan dari narasumber. Kemudian ada penutupan narasumber mengenai konspirasi PKI. Dari kesaksian orang terdekat Soekarno, dikatakan bahwa Ahmad Yani merupakan anak emas beliau yang dipersiapkan untuk menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Rakyat Indonesia. PKI yang tidak senang akan hal itu menyebarkan isu bahwasannya 7 jenderal hendak melengsarkan Insinyur Soekarno dari jabatannya sebagai presiden. Karena rumor tersebut, maka dari pihak tertentu merencanakan penculikan 7 jenderal tersebut, sehingga PKI memiliki keluasan untuk mencapai tujuannya mendirikan negara komunis. Namun, apabila disusut lebih lanjut, tidaklah masuk akal. Bisa membuat Ahmad Yani yang dikatakan dipersiapkan oleh Soekarno untuk menjabat sebagai presiden selanjutnya berniat untuk menggulingkan kepemimpinan Insinyur Soekarno. Baik, sekian portofolio penelitian sejarah dari kelompok 1. Apabila teman-teman memiliki sebuah pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.